Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anakku yang sholih dan sholihah, hari ini kita akan belajar tarikh ya, dengan materi Nabi Hud. Nabi Hud alaihissalam. Sekali lagi, hari ini kita akan belajar Nabi Hud ya. Nabi Hud ini adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kaumnya ya, kaumnya dinamakan dengan kaum Ad. Apa? Kaum Ad. Jadi kaumnya Nabi Hud itu disebut dengan kaum Ad. Allah memberi keistimewaan yang sangat luar biasa sekali kepada kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Apa itu keistimewaannya? Dia diberi oleh Allah tubuh yang sangat kuat ya. Tubuhnya sangat kuat dan badannya besar-besar, sehingga Allah memberikan keistimewaan kepada mereka itu bisa membuat bangunan yang sangat tinggi, yang bagus-bagus. Contoh lagi ya, bangunannya sangat luar biasa ya, kokoh sekali. Nah, kalau pada saat sekarang ini mungkin sebagai arsitek ya, ahli bangunan, itulah yang dikaruniakan Allah kepada kaumnya Nabi Hud atau kaum Ad. Nah, ternyata mereka itu tidak mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Hud atau kaum Ad. Ya, Allah memberikan beberapa karunia ya. Ia sebagai seorang petani, juga seorang tukang. Lihat saja pertaniannya sangat subur ya, hasil panennya sangat melimpah ya. Ternaknya juga sangat banyak. Nah, ini ya, sehingga mereka hidup sangat makmur, sangat sejahtera. Tetapi sayang ya anak-anak, tetapi sayang mereka itu tidak mau menyembah kepada Allah. Apa yang disembah? Mereka menyembah patung-patung buatannya sendiri. Ia membuat patung dari batu-batu, ia sembah-sembah sendiri ya. Jadi itu kebiasaan orang-orang kaum Ad pada zaman itu. Tidak mau mengakui adanya Allah dan tidak mengakui nikmat yang telah diberikan, semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun Nabi Nuh sudah mengajak kepada mereka, wahai kaumku, wahai kaum Ad, sembahlah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban mereka? Mana ada Tuhan selain patung-patung kami, wahai Hud. Mereka bicara seperti itu. Kalau memang ada Tuhanmu, tunjukkan mana Tuhanmu, wahai Hud. Segera tunjukkan mana Tuhanmu. Itu yang diucapkan orang-orang atau kaum Ad kepada Nabi Hud. Bahkan mereka meledek ya, mencaci maki, melawan. Apakah Nabi Hud marah? Ternyata tidak. Nabi Hud tetap bersabar, berdoa, memohon kepada Allah agar kaumnya diberikan petunjuk
sehingga bisa menyembah kepada Allah. Ternyata kaum Ad itu tidak mau, bahkan mengancam kepada Nabi Hud, "Hai Hud, kalau memang benar Tuhanmu ada, tunjukkan siksa kami, azab kami." Akhirnya Nabi Hud berdoa memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dikabulkanlah doa Nabi Hud. Ya, Nabi Hud dikabulkannya. Nah, tatkala siang itu ia melihat awan yang sangat gelap. Ya, dikiranya itu mendung, ya, mau hujan. Mereka sangat senang, hore, mau hujan. Ya, ternyata awan gelap itu tidak kunjung hujan, bahkan ada angin topan yang menimpa mereka. Nah, awalnya mereka senang ada mendung, dikiranya hujan. Karena apa? Mereka ditimpakan kemarau yang sangat panjang sehingga tidak bisa panen, tidak bisa menanam. Akhirnya adab Allah didatangkan kepada mereka berupa kemarau, kemudian angin topan. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Ternyata bangunan-bangunan yang didirikan mereka yang sangat kokoh itu hancur lululantak, ya. Mereka banyak yang mati tertimpa bangunan-bangunan yang ia buat sendiri. Nah, bahkan patung-patung yang ia buat itu hancur. Nah, mereka banyak yang mati, ya, bergelimpangan di mana-mana. Nah, dari cerita itu, ya, anak-anak yang solih-solihah, bisa kita ambil kesimpulan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Akhirnya kaumnya Nabi Hud yang namanya kaum Ad itu hancur ludes semuanya, kecuali 17 pengikutnya yang beriman kepada Allah dan ikut Nabi Hud, ikut hijrah, sehingga mereka selamat dari adab Allah yang berupa angin topan. Oke, demikian ya. Mudah-mudahan dari dongeng yang bisa Ustaz ceritakan pada hari ini ada manfaatnya bagi kalian dan kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anakku yang sholih dan sholihah, hari ini kita akan belajar tarikh, ya, dengan materi Nabi Hud. Nabi Hud alaihi salam. Sekali lagi, hari ini kita akan belajar Nabi Hud, ya. Nabi Hud ini adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kaumnya, ya, kaumnya dinamakan dengan kaum Ad. Apa? Kaum Ad. Jadi kaumnya Nabi Hud itu disebut dengan kaum Ad. Allah memberi keistimewaan yang sangat luar biasa sekali kepada kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Apa itu keistimewaannya? Dia diberi oleh Allah tubuh yang sangat kuat, ya. Tubuhnya sangat kuat dan badannya besar-besar, sehingga
Allah memberikan keistimewaan kepada mereka itu bisa membuat bangunan yang sangat tinggi, yang bagus-bagus. Contoh lagi ya, bangunannya sangat luar biasa ya, kokoh sekali. Nah, kalau pada saat sekarang ini mungkin sebagai arsitek ya, ahli bangunan, itulah yang dikaruniakan Allah kepada kaumnya Nabi Hud atau kaum Ad. Nah, ternyata mereka itu tidak mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Hud atau kaum Ad. Ya, Allah memberikan beberapa karunia ya. Ia sebagai seorang petani, juga seorang tukang. Lihat saja pertaniannya sangat subur ya, hasil panennya sangat melimpah ya, ternaknya juga sangat banyak. Nah ini ya, sehingga mereka hidup sangat makmur, sangat sejahtera. Tetapi sayang ya anak-anak, tetapi sayang mereka itu tidak mau menyembah kepada Allah. Apa yang disembah? Mereka menyembah patung-patung buatannya sendiri. Ia membuat patung dari batu-batu, ia sembah-sembah sendiri ya. Jadi itu kebiasaan orang-orang kaum Ad pada zaman itu, tidak mau mengakui adanya Allah dan tidak mengakui nikmat yang telah diberikan. Semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, meskipun Nabi Nuh sudah mengajak kepada mereka, wahai kaum Ad, sembahlah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban mereka? Mana ada Tuhan selain patung-patung kami, wahai Hud. Mereka bicara seperti itu. Kalau memang ada Tuhanmu, tunjukkan mana Tuhanmu, wahai Hud. Segera tunjukkan mana Tuhanmu. Itu yang diucapkan orang-orang atau kaum Ad kepada Nabi Hud. Bahkan mereka meledek ya, mencaci maki, melawan. Apakah Nabi Hud marah? Ternyata tidak. Nabi Hud tetap bersabar, berdoa, memohon kepada Allah agar kaumnya diberikan petunjuk sehingga bisa menyembah kepada Allah. Ternyata kaum Ad itu tidak mau, bahkan mengancam kepada Nabi Hud, hai Hud, kalau memang benar Tuhanmu ada, tunjukkan, siksa kami, azab kami. Akhirnya Nabi Hud berdoa memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dikabulkanlah doa Nabi Hud ya, Nabi Hud dikabulkannya. Nah, tatkala siang itu ia melihat awan yang sangat gelap ya, dikiranya itu mendung ya, mau hujan. Mereka sangat senang, hore mau hujan ya. Ternyata awan gelap itu tidak kunjung hujan, bahkan ada angin topan yang menimpa mereka. Nah, awalnya mereka senang ada mendung, dikiranya hujan. Karena apa? Mereka ditimpakan kemarau yang sangat panjang sehingga tidak bisa panen, tidak bisa menanam.
Akhirnya adab Allah didatangkan kepada mereka berupa kemarau, kemudian angin topan. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Ternyata bangunan-bangunan yang didirikan mereka yang sangat kokoh itu hancur lulu lantak, ya. Mereka banyak yang mati tertimpa bangunan-bangunan yang ia buat sendiri. Nah, bahkan patung-patung yang ia buat itu hancur. Nah, mereka banyak yang mati, ya, bergelimpangan di mana-mana. Nah, dari cerita itu, ya, anak-anak yang solih-solihah, bisa kita ambil kesimpulan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Akhirnya kaumnya Nabi Hud yang namanya kaum Ad itu hancur ludes semuanya, kecuali 17 pengikutnya yang beriman kepada Allah dan ikut Nabi Hud, ikut hijrah, sehingga mereka selamat dari adab Allah yang berupa angin topan. Oke, demikian ya. Mudah-mudahan dari dongeng yang bisa Ustaz ceritakan pada hari ini ada manfaatnya bagi kalian dan kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.